Konflik antara Denada dan Ressa Rizky Rosano terus bergulir dan memantik perhatian luas publik. Ressa, pria 24 tahun yang mengklaim sebagai anak kandung Denada, menilai hingga kini belum ada itikat baik dari Denada atas gugatan yang diajukan. Ia menegaskan perjuangannya tidak berangkat dari kepentingan materi, melainkan keinginan sederhana untuk mendapat pengakuan sebagai anak. Demi membuktikan hubungan darah tersebut, Ressa menyatakan kesiapan menjalani tes DNA jika memang diperlukan sebagai langkah terakhir untuk menjernihkan status yang selama ini menggantung. Pernyataan itu disampaikan saat Ressa hadir di podcast Denny Sumargo ketika ia menanggapi kemungkinan apapun dari hasil tes DNA tersebut. Ressa menekankan bahwa pengakuan tetap menjadi harapan utamanya meski harus menerima kenyataan pahit bila tidak bisa hidup bersama Denada. Baginya, pertemuan dan pengakuan sebagai anak kandung sudah cukup menjadi penutup doa panjang hidupnya. Sebelumnya, Ressa melayangkan gugatan ganti rugi 7 miliar rupiah yang dijelaskan kuasa hukumnya sebagai perhitungan biaya hidup, pendidikan, serta kebutuhan dasar sejak sekolah dasar hingga menengah atas perjalanan hidup Ressa selama 2 dekade terakhir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kurang mengosongkan diri apalagi si Ressa ini, bahkan di titik terendahnya dia butuh pengakuan daripada ibu kandungnya. Dia masih mikirin tentang adiknya yang sakit. Dia masih pikirin seandainya dia diakui, dia pengen ngejagain adiknya juga. Di situ hancur banget sih ngedengerinnya, kayak dia masih sempet-sempetnya mikirin orang lain di saat dia benar-benar terpuruk juga. Dia hanya butuh pengakuan, bukan uang, karena dia butuh ketenangan dirinya sendiri untuk mental dan batinnya dari seorang ibu kepada anaknya. Hanya itu. Doanya dari dulu, dari dia masih SMP, dia tahu dari orang-orang Banyuwangi soal ibu kandungnya yang konon adalah Denada ini sejak di SMP, dari teman sekolahnya, dari mamanya, temennya, bahkan orang-orang Banyuwangi banyak yang menyebarkan desas-desus ini. Jadi bayangin doanya dari SMP sampai dia umur 24 tahun sekarang, berapa tahun tuh udah doa. Jadi menurutku, buat yang menjadi ibu kandung Ressa, punyalah hati nurani. Akui kalau memang iya, bantah kalau memang bukan, tapi setidaknya kamu bersuara. Kamu jangan diem aja. Publik menunggu kamu. Bisa nggak sih artis-artis yang busuk kelakuannya, ataupun siapapun deh yang busuk kelakuannya itu kalau misalnya di sosmed tuh nggak usah sok-sok kelihatan baik, ya, nggak usah sok-sok kelihatan bijak, ya. Lu mau hidupnya busuk, mau hidupnya badung, mau hidupnya apapun itu ya asal jangan jahat, ya, asal jangan jahat aja, ya, itu urusan lu. Tapi nggak usah sok-sokan pencitraan di depan sosmed gitu ya. Di sosmed lu kayak seolah-olah tuh lu kayak bijak lah, baik lah. Ya udah jadi diri lu sendiri aja ya. Soalnya kalau misalnya kalau lu terlalu terlalu pencitraan yang bagus-bagus doang ditunjukin di sosmed, lu nggak apa adanya ya. Lu tuh kayak try to be perfect gitu loh. Kayak mau jadi orang sempurna, tapi ketika lu ketahuan nih aslinya kayak gimana, orang jadi enak dengernya, serius ya. Contohnya ada artis misalnya yang ibaratnya anaknya gitu ya kan, terus tiba-tiba ngomongin tentang wah anak adalah segala-galanya, bla 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 bla, tai kucing, kan jadi kesal, jadi enak kan. Maksudnya mau rusak kek hidup lu asal nggak ngerugiin orang ya, asal jangan jahatin orang ya. Mau rusak kek, mau bandel kek, mau hamil di luar nikah kek, mau apapun itu kek ya, mau eks bebas kek, mau narkocoy kek, terserah lu, tapi nggak usah sok-sok pencitraan, sok baik di depan kamera. Enak kalau ketahuan, tau nggak? Buat Mbak Denada, tolong temui si Ressa, datangi, temui dan rangkul dia. Dia hanya butuh pengakuan sebagai seorang anak. Ingat Mbak, kalau anak itu tidak ada bekasnya, tapi kalau suami itu ada bekas atau mantan suami. Darah yang mengalir di tubuh Ressa itu ada darahmu. Rangkul Mbak, apapun alasannya, tetap rangkul, temui dan jadikan ia sebagai anak yang soleh. Jangan egois. Di dunia ini hanya sesaat, mumpung masih ada waktu. Jangan karena egomu engkau diam dan tidak mau menemuinya, tapi perih dalam hatimu karena merasakan sesuatu yang tersimpan.
Resa, kamu tidak sempurna, tetapi dengan ketidaksempurnaan yang dimiliki seorang anak manusia, kamu sudah sangat berusaha untuk menjadi baik. Resa mengetahui di saat umurnya sudah dewasa. Banyak anak-anak di luar sana, dia tahu sendiri dari bayi bahwa ibunya tidak menginginkan dia. Darah lebih kental daripada air. Saya pun kadang-kadang heran ya. Saya juga adalah orang yang ditinggal dari umur 3 tahun. Kenapa ya wanita itu ya tidak pernah baik sama kita, tidak pernah memperhatikan kita, tidak pernah mengakui kita, tidak pernah menganggap kita ada di dunia ini. Tetapi kenapa kita masih punya hati bahwa kita mencintai wanita itu, mencintai ibu atau mama kita sampai kita mati. Ini ibarat kata kalau saya mau bilang ini cinta yang benar-benar di atasnya cinta tanpa syarat gitu. Tidak pernah ketemu atau jarang atau sama sekali dalam beberapa tahun pun belum tentu pernah ketemu. Tetapi cinta ini tidak terbatas ruang dan waktu. Cinta seorang anak kepada ibunya. Resa dari bayi 10 hari masih merah ya, di bawah supir. Ibunya di bawah supir diserahkan kepada Ibu Ratih. Bayi kecil masih merah. Oh my God, ya Tuhan, maafkanlah dosa-dosa mereka ya Tuhan. Sudah gede, sudah besar, 24 tahun cuman minta diakui. Sulit banget rasanya pengakuan itu didapatkan. Takdir seorang ibu kundang benar-benar kejam, benar-benar jahat. Aduh, sampai mewek gue nonton podcastnya Densu guys, yang anaknya si Denada itu, si Resa itu. Aduh, kalian kalau belum nonton lah ya. Kasian banget sumpah. Ya, dia itu cuman butuh pengakuan ibunya. Dia tuh nggak butuh duit, enggak. Dia bilang, "Bu, kenapa gitu ya? Kenapa aku yang sampai dia bilang kalau dia itu diakui gitu kan, pas anaknya si Dena yang si ceweknya itu kan sakit, Resa bisa loh jaga gitu kan." Ya ampun, sakit, sedih banget. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Dena dulu. Pastinya dia juga mungkin mengalami hal-hal berat gitu ya, sampai memutuskan untuk udahlah aja dulu ini anak bayi, karena dia juga belum siap untuk menjadi seorang ibu yang masih terlalu muda. Cuman gini loh Denada, tuh tanggung jawab kamu gitu loh. Di dalam Islam aja, anak di luar nikah ya, itu nasabnya ke ibunya jatuhnya, bukan ke bapaknya ya. Jadi memang masih tanggung jawab ibu, dan itu nasabnya ibunya. Itu nggak akan bisa putus, itu tuh tetep darah kamu Denada. Padahal kalau kamu akuin dia tuh sebagai seorang anak ya Denada ya, kan jadi lebih mudah ya rasanya hidup. Ada anak laki-laki yang bisa ngejagain, ngebelain kamu ya, mempermudah hidupmu, bisa antar jemput lah segala macam. Apalagi kamu artis pasti banyak koneksi di mana-mana. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Salahnya dia apa? Dia juga nggak minta dilahirin ya, dia nggak minta dilahirin. Itu salahmu. Akuin aja gitu loh. Mudah-mudahan pintu rezekimu itu terbuka selebar-lebarnya ya. Banyak orang di luar sana yang kehilangan anak ya, dari mereka gitu, dan ini anaknya udah di depan mata gitu. Kenapa nggak dipeluk, dirangkul gitu kan? Aduh, nggak ngerti. Kasus gugatan Resa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak Denada masih terus bergulir. 3 kali mediasi gagal menghasilkan kesepakatan karena Denada tidak pernah hadir. Apa fakta-fakta terbaru dari kasus ini yang terus menjadi sorotan? Pertama, Resa Rizky akhirnya datang ke Jakarta. Hal ini karena dijanjikan bakal ada pertemuan di luar forum mediasi resmi. Ini berangkat dari fakta kuasa hukum dari tergugat Denada pernah memberikan statement bahwa akan ada pertemuan di luar forum mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Kedua, Denada dinilai tidak beritikat baik. Harapan adanya mediasi kembali pupus. Denada kembali makir dalam mediasi ketiga. Bahkan pihak kuasa hukum tergugat disebut tidak memiliki akses langsung untuk berbicara dengan kliennya sendiri. Menurut Resa, sikap Denada menunjukkan tidak adanya itikat baik untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Resa hanya ingin pengakuan. Dalam kesempatan yang sama, Resa Rizky turut menyampaikan perasaannya. Ia mengaku selama ini hanya menginginkan pengakuan sebagai anak dari Denada. Tak hanya itu,
Reza juga menyampaikan harapan emosional yang menyentuh hati banyak orang. Ia ingin mencium kaki Denada yang dianggapnya sebagai ibu kandungnya. Keempat, dititipkan sejak bayi merah. Fakta lain yang mencuat adalah kronologi Reza Rizky yang dititipkan sejak masih bayi merah. Bibi Denada mengungkap bahwa Reza sudah diasuh olehnya sejak usia sangat dini. Ia juga menjelaskan bahwa penyerahan Reza dilakukan oleh nenek Denada, bukan oleh Denada secara langsung. Tahun 2002, pas 10 hari apa 7 hari, jelas pihak Reza saat ditanya kapan Reza dititipkan. Keenam, yakin menang. Pihak Reza meyakini 90% bakal menang gugatan. Mereka menegaskan bahwa motivasinya bukan mencari keuntungan materi, melainkan memperjuangkan harga diri dan hak keluarga. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.